Kalau umat ini mau dihormati, dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain, tidak diinjak-injak, ya, tidak dijajah. Itu penjajahan di Palestina itu sebenarnya hukuman dari Allah ya buat kita ini. Kenapa kita nggak bisa membebaskan itu Masjidil Aqsa? Kenapa tanah Palestina itu, tanah suci umat Islam itu masih dijajah? Ya, karena kita nggak bersatu. Kita menonjolkan identitas masing-masing. Kita menonjolkan identitas nasionalisme kita, nggak peduli itu urusan orang Palestina, bukan urusan kita. Banyak yang bilang. Kalau dibawa lagi ke dalam ranah paham keagamaan, oh itu urusan mereka saja, orang-orang Hamas. Biarin aja dia dibantai, karena akidah ideologinya Ikhwanul Muslimin. Kita bukan. Gua mah Salafi, gua mah kelompok anu, gua mah kelompok itu. Gak peduli mau mati juga tuh orang, silakan aja. Ini cara pandang piciknya umat Islam sekarang. Auzubillah min dzalik. Ya. Selama kita masih seperti itu, yakinlah ya, kita ini umat ini gak punya izzah. Dan tinggal tunggu waktu negara-negara Islam yang lain itu akan dikangkangi dan dijajah oleh asing. Ya. Hayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari tasyrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 bulan Zulhijjah. Mari senantiasa kita perbanyak takbir, tahlil dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan keagungan Allah sebagaimana seolah-olah kita juga sedang menghadiri jamuan dari Allah yang terbesar bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Jamaah haji tahun ini kurang lebih menurut catatan statistik resmi dari Kerajaan Arab Saudi adalah 1.673.000 jamaah, turun dari tahun yang lalu. Dan agaknya yang paling rendah setelah dibuka atau dibebaskannya jamaah haji ini pasca gelombang COVID-19. Dan kalau dibandingkan dengan sebelum COVID, ini jauh. Itu dulu angka tertinggi sebelum ada pandemi itu bisa mencapai 3,1 juta jiwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, kita yang belum berkesempatan untuk ibadah haji atau yang belum diundang oleh Allah, kita juga harus memahami apa rahasia ibadah haji ini. Banyak jamaah haji yang menyelesaikan ibadahnya jutaan
Bahkan mungkin ratusan juta umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji dari seluruh dunia. Tapi sayang, ibadah haji yang sangat agung ini masih dimaknai sebatas ritual, upacara tahunan. Kita nggak ingin haji itu seperti upacara bendera. Kita nggak ingin ibadah haji ini seperti kita merayakan Agustusan, selewat, padahal ongkosnya mahal, ongkosnya besar, melibatkan tenaga, melibatkan fisik, melibatkan finansial yang sangat luar biasa. Bahkan satu panggilan haji yang Nabi Ibrahim kumandangkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, itu melibatkan negara, akomodasi, Kementerian Perhubungan, maskapai nasional, roda ekonomi bergerak, industri jasa travel haji dan umroh bergerak, konsumsi makanan jamaah transportasi haji bergerak, keselamatan ibadah haji juga menjadi tanggung jawab seluruh negara-negara anggota OKI dan juga negara tuan rumah penyelenggara ibadah haji. Ini luar biasa. Sayang kalau kita melewatkan ibadah haji itu hanya sekedar ritual tahunan tanpa ada makna. Ya. Dan jangan sampai ibadah haji itu selesai sebagaimana selesainya kita seolah-olah baru melihat, menyaksikan tontonan. Hebat, bagus. Yang diperhatikan oleh kita itu fasilitasnya, menterengnya, gedung-gedung, hotel-hotel, fasilitas mewah, kereta cepat, jamarot yang dibuat sedemikian rupa, tenda-tenda ibadah haji yang VIP, lux, yang mewah, yang dulu nggak terbayangkan. Ketika nenek moyang kita dulu pergi ibadah haji itu bawa tenda sendiri, masang sendiri, naik kapal laut, berbulan-bulan sampai di Jeddah. Ya, kalau punya duit sewa onta, kalau nggak punya uang cukup jalan kaki dari Jeddah ke Mekah di tengah gurun. Bayangkan, pasang tenda sendiri, bongkar tenda sendiri, masak sendiri. Mungkin masak dulu ada sistem namanya syekh-syekh itu yang keluarga-keluarga di Mekah itu ya, disewa oleh kerajaan Arab Saudi waktu itu untuk memberikan konsumsi makan. Hadirin rahmati Allah, maka mari kita lihat haji ini bagaimana proyeksinya untuk kebangkitan umat. Perubahan sosial ini yang paling penting dari ibadah haji. Ya, beberapa ulama menulis tentang manasik ibadah haji, tapi saya merasa kurang puas. Manasik haji fokusnya masalah fikih, boleh nggak boleh, sunnah atau tidak sunnah, kemudian kering dari makna, ya, kering dari pemaknaan bagaimana haji ini menjadi sebuah landasan bagi perubahan sosial di tubuh umat Islam, menjadi landasan bagi sebuah kebangkitan umat. Mari kita mulai dari haji, itu adalah Arafah. Ya, haji secara umum itu adalah merupakan penyucian jiwa, ya, tapi kebanyakan bersifat individu kalau dijelaskan dalam kitab-kitab manasik haji. Ya. Haji itu rihlah ilallah dan rihlah ma'allah, sebagaimana ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi dalam tafsirnya. Perjalanan menuju Allah dan dibersamai oleh Allah, itulah ibadah haji ringkasannya. Tapi kebanyakan penjelasan tentang penyucian jiwa itu hanya berhenti pada tataran individu. Ya.
Nah, saya coba untuk mengembangkan, mengelaborasi haji ini sebagai sebuah landasan bagi kebangkitan umat dan terjadinya perubahan sosial. Apa yang menjadi rukun haji dan wajib haji yang menjadi landasan kebangkitan umat ini ada 3. Ada 3 proses. Ya, pertama adalah wukuf di Arafah, yang kedua melontar jumrah di Mina, ya, dan yang ketiga adalah menginap mabit di Mina 3 hari, ya, untuk melempar jamarat, baik jamrah ula, wusta, dan aqabah. Ini sebab ini yang paling berat dalam proses ibadah haji. Kalau ihram enteng, niat sama mandi enteng, mikot enteng, selewatan, naik kapal, naik pesawat udah lihat, ya. Mina tarwiyah gak terlalu berat. Yang berat itu adalah perjalanan pertama di Arafah, kemudian ke Musdalifah, lalu melempar jumrah, tawaf. Nah, itu baru yang ketiga, mabit di Mina 3 hari. Itu yang paling berat. Nah, bagaimana haji itu adalah Arafah? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang keutamaan Arafah ini banyak sekali hadis-hadisnya. Tapi sayang hadis-hadisnya ini kita lewatkan maknanya. Kenapa? Rahasia Allah jadikan hari Arafah sebagai hari terbaik di atas muka bumi. Hari terbaik di alam semesta. Afdalul ayyam indallah yaumu Arafah. Ya, hari terbaik itu adalah hari Arafah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya nomor 3853. Hari Arafah itu ketika orang wukuf berkumpul melaksanakan rukun haji yang paling besar, itu disebut oleh Nabi SAW hari yang terbanyak Allah membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Dan Allah sendiri yang turun, mendekat, turun ke Jabal Arafat, mendekati para jamaah haji, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya, seraya berfirman, ya, ma arada haula, apalagi yang diinginkan oleh mereka ini setelah aku ampuni dosa-dosa mereka, setelah aku banggakan kalian di hadapan para malaikat, setelah semua dosa-dosanya dilebur, dan setelah mereka dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kebanyakan kita, ya, umat Islam ini memahami keutamaan hari Arafah itu secara harfiah, hari yang agung, hari yang mulia, ya, hari kita puasa, hari pengampunan dosa, hari pembebasan siksa neraka, hari diijabahnya doa, mustajabnya doa. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Hari turunnya Allah ke Arafat seraya membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikatnya. Tapi tidak banyak di antara kita yang berusaha memahami alasan kenapa. Ada apa di balik Allah menjadikan hari Arafah ini dengan berbagai keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kaitannya dengan kehidupan umat muslim saat ini? Ya, hadirin rahmati Allah, keistimewaan Arafah yang begitu luar biasa, ya, yang kemarin sudah kita saksikan, ya, kita sudah berpuasa di hari tersebut, kita sudah banyak berdoa memohon ampunan Allah, dibebaskan dari siksa neraka, baik yang haji maupun yang tidak berhaji sama dapat keutamaan itu. Ya. Apa yang menyebabkan Allah jadikan hari Arafah itu begitu hebat, begitu mulia? Karena di dalam hari Arafah ini, dalam peristiwa kolosal wukufnya jamaah haji di padang Arafah itu, minimal ada 2 makna penyucian jiwa. Apa yang pertama? Persatuan umat. Jadi berkahnya hari Arafah itu karena ada apa? Ada persatuan, ada simbol persatuan umat di sana. Simbol kesetaraan hamba di hadapan Allah Azza wa Jal dalam prosesi Arafah. Yang itu nggak ada di tempat lain, di hari lain nggak ada. Ya. Makanya kalau kita ingin dapat keberkahan, kemuliaan bagi umat ini, ayo kita wujudkan ini makna yang pertama, persatuan umat. Sekarang saya mau tanya, di Arafah itu, di tenda, orang semua kumpul dari berbagai macam latar belakang, ya kan? Pemimpin, rakyat biasa,
pengusaha, petani, pedagang, ya, politisi, anggota DPR, semua nggak ada. Identitasnya nggak ada dibawa ke sana. Semua ditanggalkan. Semua punya satu tujuan hidup yang sama. Semua melantunkan talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Semua hanya melakukan satu penghambaan kepada Allah, memakai satu pakaian yang sama. Hanya satu identitas yang mereka usung di satu tempat itu sebagai hamba Allah. Tidak ada sekat, tidak dipecah-pecah oleh berbagai identitas duniawi. Inilah yang membuat keberkahan hari Arafah itu, teman-teman. Ya. Kalau umat ini mau mulia, umat ini mau mendapatkan izzah dari Allah, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin. Ya. Kalau umat ini mau dihormati, dimuliakan, ya, oleh bangsa-bangsa lain, tidak diinjak-injak, ya, tidak dijajah. Itu penjajahan di Palestina itu sebenarnya hukuman dari Allah ya buat kita ini. Ya, kenapa kita nggak bisa membebaskan itu Masjidil Aqsa? Kenapa tanah Palestina itu, tanah suci umat Islam itu masih dijajah? Ya, karena kita nggak bersatu. Kita menonjolkan identitas masing-masing. Kita menonjolkan identitas nasionalisme kita, nggak peduli itu urusan orang Palestina, bukan urusan kita. Banyak yang bilang begitu. Kalau dibawa lagi ke dalam ranah paham keagamaan, oh itu urusan mereka saja, orang-orang Hamas. Biarin aja dia dibantai, karena akidah ideologinya Ikhwanul Muslimin. Kita bukan. Gua mah Salafi. Gua mah kelompok anu, gua mah kelompok itu, nggak peduli mau mati juga tuh orang, silakan aja. Ini cara pandang piciknya umat Islam sekarang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Selama kita masih seperti itu, yakinlah, ya, kita ini umat ini nggak punya izzah, dan tinggal tunggu waktu negara-negara Islam yang lain itu akan dikangkangi dan dijajah oleh asing. Ya. Karena kita nggak pernah belajar dari Arafah ketika kita menanggalkan itu. Itulah maka keberkahan itu. Keberkahan Arafah karena apa? Karena ada persatuan umat di situ. Semua meninggalkan identitas masing-masing. Ya. Nggak ada pakai baju seragam, baju resmi, nggak ada. Semua pakai pakaian yang ditentukan oleh Allah, mengikuti manasik yang ditentukan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dari peristiwa wukuf Arafah ini apa? Dari persatuan dan kesetaraan hamba itu dengan Allah lahirlah tajarrud. Apa ini tajarrud? Ini makna sufistik yang sangat dalam. Tajarrud itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari panggung. Ya. Bukan untuk selain Allah, tapi mengosongkan diri kita dari selain Allah. Tajarrud itu namanya. Fokus ibadah, fokus gerakan kita, fokus pikiran kita, tindakan kita, hubungan kita, baik vertikal kepada Allah maupun horizontal, hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Menanggalkan egoisme kita. Coba bayangkan, ini menanggalkan egoisme. Tapi mirisnya ya sekarang, ya Allah, saya dapat laporan kemarin tuh. Ada jamaah haji terlantar, nggak keurus sama maktabnya, akhirnya berangkat sendiri ke Arafah, kemudian numpang di tenda maktabnya orang lain, malah nggak diterima tuh sama jamaah yang lain. Dalam tanda petik diusir, seolah-olah mereka ini jadi beban buat mereka, saudaranya sendiri. Ini haji apa bener apa enggak sih? Kok haji begitu, solidaritasnya nggak ada sesama jamaah haji? Apa mesti nunggu dulu? Ya, petugas haji itu datang kasih makan, kasih bantuan? Kan enggak, kita yang ada di situ harus membantu dong. Di mana makna solidaritas haji itu? Di mana kita bisa menanggalkan ego kita?
Urusan kecil saja, urusan makan kita menganggap saudara kita itu jadi beban. Bagaimana kita mau bantu orang yang jauh di sana di Palestina? Oh, tetangganya saja dianggap jadi beban, numpang makan. Ya Allah. Mengerikan Pak sekarang Pak. So apa? Haji itu formalitas saja sih. Gengsi, bayar mahal. Nggak mau dibebanin sama orang lain. Merasa itu urusan pemerintah harusnya ngurus. Iya, betul. Itu urusan pemerintah, memang tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, darurat, apa salahnya apa? Kenapa kita nggak bisa membantu mengulurkan tangan untuk orang-orang yang itu ada di depan kita? Bagaimana kita harus menyingkirkan kepentingan dunia sesaat, menundukkan kecintaan pada dunia, agar cinta kita kepada akhirat dan kita tidak takut mati. Ini kalau makna ini, tajarrud ini, apalagi pemimpin negeri Islam. Kan pemimpin negeri Islam itu kan kelihatannya hebat. Oh, kaya. Ngasih duit ke Donald Trump berapa ratus miliar dolar. Bukan miliar rupiah, dolar. Gagah, keren. Kalau kumpul KTT semua pada pakai baju kebesarannya, hebat. Tapi apakah mereka punya ruh tajarrud, semangat untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Menanggalkan egoisme sektoralnya, egoisme kenegaraannya, kepentingan nasionalnya untuk menolong tanah suci Baitul Maqdis, untuk menolong umat Rasulullah SAW yang tertindas, teraniaya di Gaza dan tepi barat. Nggak bisa menggerakkan, nggak bisa melindungi. Bagaimana kita mau menjadi umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya apa? Ketika umat Islam yang diwakili oleh para jamaah haji itu datang, dari seluruh penjuru dunia, kalau mereka itu menghayati, mereka meresapi, memusatkan hati, akal, pikiran dan tindakan untuk bertauhid dalam segala aspek kehidupan, dengan sarananya sadi yang satu itu, tujuannya satu. Sarana alatnya adalah dengan apa? Persatuan, itu. Kesetaraan. Tujuannya adalah tajarrud hanya untuk kepentingan kemuliaan agama Allah. Hanya untuk izzul Islam wal muslimin. Ini kalau diterjemahkan dalam praktek kehidupan umat sehari-hari, minimal untuk menolong umat Islam yang dianiaya di Gaza itu, ini dahsyat ini. Cuma kan sekarang apa? Orang bawa simbol Palestina, Masjidil Aqsa aja ke Mekah dilarang sekarang. Gimana mau menyelesaikan masalah itu? Hanya Masjidil Aqsa sekarang yang bisa menyatukan kita. Kalau itu nggak bisa menyatukan kita, saya bingung mau pakai cara apa lagi. Itu aja dilarang, nggak boleh bawa simbol-simbol Palestina. Ya Allah. Maka ketika umat Islam berhasil, kalau dia berhasil, kita ini berhasil mewujudkan dua makna penyucian jiwa itu di hari Arafah, maka Allah anugerahi mereka dengan pengampunan, pembebasan, ijabahnya doa dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan berhenti kepada masalah fadail, keutamaan, dapat pahala ini, pahala itu mah pahala nanti di akhirat urusannya. Kita dapatnya di akhirat, jangan bangga ente. Sekarang bagaimana masalah wukuf di Arafah ini bisa kita wujudkan nilainya, semangatnya dalam kehidupan kita yang real. Kalau pahala urusan masing-masing. Ente mau dihapusin dosanya sama Allah, ente mau dibebaskan siksa dari neraka, itu urusan pribadi dong. Tapi urusan berjamaah kita sebagai umat Nabi SAW, kita dapat berkahnya hari Arafah itu karena persatuan. Sekarang Anda bangga dengan Arafah itu, puasa di hari Arafah itu, sekarang udah bersatu atau belum? Saya mau tanya. Anda itu sudah tajarrud sebagai umat Nabi ingin menolong umat Islam yang tertindas atau masih ada sekat-sekat ideologis, sekat-sekat, oh ini beda akidah sama kita, oh ini beda golongan sama kita. Hati-hati itu. Itu yang menyebabkan kekalahan demi kekalahan umat Islam itu, karena nggak ada persatuan.
Ya, nggak terkabul doa-doa kita walaupun ente doa di hari Arafah. Kalau persatuan itu nggak Anda ciptakan, nggak Anda usahakan. Hatinya dengki sama kelompok lain, sama orang lain, nauzubillah. Ya, soal perbedaan amaliyah itu masing-masing. Ya, lana amaluna walakum amalukum, ente mau bilang itu bid'ah, yang lain bilang enggak, itu terserah masing-masing. Ya. Bahkan dalam satu kelompok ulama-ulama salafi kontemporer aja berbeda, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak. Lah terus ulama yang panutan salafi yang bilang ini enggak bid'ah, apa terus dia masuk neraka? Kan enggak. Karena dengan hadis apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu baru dalam satu kelompok, belum dengan di luar kelompoknya. Nggak boleh kita itu menyebabkan hal begitu lalu merenggangkan persatuan kita, merenggangkan hati-hati kita, itu nggak boleh. Ya. Ini yang menyebabkan doa kita kadang sering tidak terkabul. Ya. Kenapa? Karena nggak ada nilai persatuan itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ambil berkaca pada sejarah bahwa kemenangan umat Islam ini atas musuh-musuhnya, dan kejayaan kita dulu pernah merebut Al-Aqsa, Al-Quds tahun 1987. Kemudian kita berhasil menyingkirkan tentara Mongol dari dunia Islam. Mereka hancur di pertempuran Ain Jalut tahun 1260. Kemudian umat Islam bisa menaklukkan Konstantinopel tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Ya, itu dalam sejarahnya apa? Itu hanya terjadi jika persatuan dan tajarrud umat dan pemimpinnya itu terwujud dalam kehidupan dan mewujud dalam kebijakan politik penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua peristiwa-peristiwa besar itu sejarah Islam itu pasti di baliknya itu ada apa? Persatuan. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu penasehatnya, ulama-ulamanya yang mendukung gerakan jihad beliau itu semua dari berbagai latar belakang. Semua ada di situ. Yang Sufi ada, yang Asy'ari ada, yang Athari Ahlul Hadis ada. Ya. Jangan dikira satu warna Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan Yerusalem. Itu nggak mungkin bisa ditaklukkan tanpa ada persatuan umat. Nggak mungkin bisa kerja bareng ya bersama-sama membebaskan Baitul Maqdis kalau tidak ada persatuan di antara ulama yang berbeda-beda paham golongan itu di zaman itu. Itu semua berhasil disatukan oleh beliau. Ya, kenapa? Tujuan besar umat ini harus mengalahkan ego-ego kecil kita. Ya, silakan ente punya kelompok pengajian anu, ormas anu macam-macam, nggak apa-apa. Ya, itu nggak merusak keislaman Anda kok. Tapi kalau dalam urusan besar kita harus bersatu. Jangan kalah sama orang kafir. Ya, Eropa itu negaranya banyak, kepentingan nasionalnya juga macam-macam, beda-beda. Berbenturan satu sama lain. Tapi kalau dalam masalah besar mereka bersatu. Ada mata uang bersama, ada parlemen bersama Uni Eropa parlemennya, ada kekuatan militer bersama NATO. Umat Islam bisa nggak begitu? Selama kita nggak bisa bersatu, itu keberkahan nggak ada. Ya. Nah, tidak rahmati Allah, maka itu sejarah akan terus berulang. Jika umat dan para pemimpinnya itu memenuhi syarat kelayakan sebagaimana umat yang hadir di tanah Arafah. Yang kedua, coba lihat mabit di Muzdalifah dan Jumrah Aqabah tanggal 10-nya. Mabitnya kan setelah wukuf selesai, mabit di Muzdalifah ngumpulin batu. Apa maknanya? Kemudian kita melempar jumrah keesokan paginya, tanggal 10 Zulhijjah. Ini semua ada pesan-pesan tentang kebangkitan umat. Ya, mabit di Muzdalifah ini adalah momen kita berhenti sejenak, melakukan refleksi diri setelah hari Arafah yang agung. Saatnya untuk bertafakur dan tenang, di mana jamaah haji berkumpul di tempat, lalu mempersiapkan hari berikutnya. Sebab ini perjuangan panjang, perjuangan menaklukkan syahwat, hawa nafsu, menaklukkan setan,
Ya, melambangkan pentingnya merenung setelah usaha besar dan membangun koneksi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang penuh kesederhanaan. Ya. Di Muzdalifah itu nggak ada tenda. Nggak seperti di mana? Arafah dan Mina. Muzdalifah ngambil batu, kita mesti bermalam di situ, diam. Nggak ada tenda, kita beratapkan apa? Langit. Sederhana. Ya. Mungutin batu, ngambil bekal buat melawan setan. Ya. Apa pesan moralnya? Mabit ini mengingatkan umat perlunya perencanaan kolektif. Fokus sebelum menghadapi tantangan besar. Sebab apa? Kebangkitan tidak hanya datang dari usaha individu, tapi juga dari refleksi bersama untuk meninjau tujuan dan mempersiapkan langkah berikutnya. Ya. Yang kedua, itu tadi mabit, yang Muzdalifah. Itu makna pesan kebangkitannya moralnya. Ya. Apa pesan dari melempar jumrah Aqabah? Mengatasi kejahatan internal dan eksternal. Jadi melempar jumrah ini, yang paling besar, yang menjadi kewajiban haji, itu adalah jamrah Aqabah tanggal 10. Nah, setelah itu baru bisa tahallul. Tahallul 1 ya. Itu adalah simbol perlawanan terhadap setan dan penaklukan nafsu diri. Ini mengingatkan bagi jamaah haji untuk membersihkan hambatan-hambatan dalam perjalanan menuju ketaatan kita kepada Allah. Hambatan itu bisa berupa hawa nafsu, ya. Bisa berupa ketakutan, kehilangan dunia, nah itu hambatan. Ataupun bisikan-bisikan setan. So apa? Kita harus menghadapi dan musuh besar. Apa musuh besar kita? Internal dan eksternal. Apa musuh besar kita dalam kehidupan keumatan ini? Perpecahan. Ini musuh. Jangan dianggap berpecah itu rahmat. Enggak. Nabi SAW mengatakan al-furqatu adzab. Perpecahan itu adalah azab, siksa dari Allah. Ya. Perbedaan, nah itu rahmat. Perbedaannya. Tapi kalau perbedaan berubah jadi perpecahan, jadi gontok-gontokan, jadi apa? Suka mentahdir orang lain, kelompok lain. Nah itu namanya sudah masuk perpecahan. Kalau perbedaan silakan beda. Beda cara memahami, hadisnya sama misalnya. Ya, tapi memahaminya berbeda. Itu biasa. Tapi kalau jadi perpecahan, nah ini musuh. Ini harus jadi musuh bersama. Taktik pecah belah, berapa banyak negeri Islam itu, umat Islamnya dilumpuhkan, ya, karena apa? Karena taktik pecah belah yang dilakukan oleh para penguasa, ya, egoisme, budaya korupsi, ini musuh kita. Politik tirani, cinta dunia, hedonisme pemimpin, ya, nggak ada habis-habisnya, suap menyuap, ya, orang sampai bingung. Petugas KPK pingsan ngelihat duit 900 sekian miliar di satu ruangan, ya kan? Itu. Belum lagi diktatorisme religius. Kediktatoran agama itu bisa menjadi sumber kediktatoran. Ketika bagaimana? Ketika ada monopoli kekuasaan, ya, ini kartel kekuasaan, kartel kekayaan, dan fatwa ulama penguasa. Itu jadi satu. Untuk melegitimasi, membenarkan kecurangan dan kezaliman yang ada di tengah masyarakat. Nauzubillah. Ada musuh lagi yang eksternal, yaitu kekuatan asing yang mengancam keberadaan umat Islam, baik berupa penjajahan asing atau atas tanah suci umat Islam, atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Ya, ini tolong, ini hadirkan ya makna-makna sosial dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan umat. Ya, negara kita nggak akan maju-maju, umat kita, bangsa kita nggak akan maju kalau kita belum selesai dengan masalah-masalah ini. Nah inilah yang mesti kita hadirkan. Jadi melempar jumrah Aqabah itu, ini sebuah simbol, lambang tentang pentingnya aksi yang kolektif. Kita berjamaah, keluar dari tenda-tenda berjamaah, terorganisir untuk mengatasi tantangan. Harus begitu umat Islam. Harus apa? Kolektif, aksinya terorganisir, munazzam, ya, untuk mengatasi apa? Berbagai tantangan. So, apa? Kebangkitan itu terjadi
Ketika umat berhasil membebaskan diri dari ilusi hawa nafsu yang merusak, serta bisa menghadapi musuhnya dengan keberanian. Itulah pesan dari apa? Melempar jumrah Aqabah. Apa relevansinya dengan kebangkitan umat? Ya, pertama, Muzdalifah itu adalah simbol kedamaian, orang harus tenang. Perencanaan yang matang itu perlu perenungan dan ketenangan batin. Ya, sekaligus juga merupakan kombinasi dengan apa? Perencanaan kolektif. Itulah makna Muzdalifah. Jumrah Aqabah itu simbol keberanian. Ya. Keberanian untuk apa? Melawan setan. Keberanian untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam rangka apa? Menyingkirkan faktor-faktor kemunduran internal dan berani menghadapi musuh eksternal. Ya. Itu penjajah itu, Israel itu. Ya, kalau penjajah merampas negeri orang, tolong jangan kasih solusi dua negara. Negaranya cuma satu. Israel cuma mengaku negaranya cuma satu, Palestina cuma satu. Dan tiba-tiba kita mengajukan solusi dua negara, dari mana? Itu penjajah itu harus diusir, penjajah itu harus dilenyapkan. Itu amanat konstitusi kita. Itu harus dilawan. Makanya Bung Karno bilang apa? Selama kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada orang-orang Palestina, selama itu Indonesia akan menantang, bukan menentang lagi, menantang penjajahan Israel atas Palestina. Itu pemimpin keren tuh. Ya. Nah, maka itu apa? Kebangkitan menyeluruh antara Muzdalifah dan Jumrah Aqabah ini, ya, kita harus apa? Melakukan apa? Aksi-aksi yang hidup dengan apa? Kesatuan internal kita rapikan, saf kita. Untuk apa? Seperti mabit di Muzdalifah itu melambangkan kesatuan internal kita. Untuk apa? Mereposisi, membangun kembali kekuatan moral dan intelektual umat. Makanya kalau kita umat Islam ini mau bangkit, ayo kita kembalikan dulu, bangun lagi, rekonstruksi kekuatan moral dan intelektual umat. Perbaiki akhlak umat ini dan perbaiki cara berpikir umat. Itu yang disimbolkan dengan Muzdalifah, mabit, ya. Kemudian setelah itu apa? Ada perlawanan eksternal. Jumrah Aqabah ini apa? Membebaskan kehendak politik dan ekonomi umat dari dominasi asing. Ya, dimaknai juga untuk melawan dominasi oligarki. Ya, ini makna-makna sosial ibadah haji itu sebenarnya luar biasa. Saya tuh tertegun ya baca buku tentang haji yang ditulis oleh Ali Syariati. Ya, itu ideolog seorang filosof pemikir Syiah. Syiah itu cerdik, ya, memaknai pesan-pesan haji untuk menjadi simbol-simbol politik perlawanan terhadap dominasi asing, dominasi kekuatan barat. Nah, itu dilakukan Ali Syariati. Nah, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kurang, ya, pemaknaan simbol-simbol ibadah haji ini untuk kebangkitan umat, ya, ini sangat jarang itu. Makanya saya nggak mau kita hanya memahami ibadah haji itu hanya untuk apa? Perbaikan diri, ya, perbaikan akhlak, hanya individu saja, tapi tidak pernah mengangkat pesan-pesan sosial, kebangkitan sosial dan ekonomi, juga kebangkitan politik umat Islam, ya. Jadi kalau mabit di Muzdalifah itu adalah hati yang tulus, sementara melempar jumrah itu adalah simbol tangan-tangan yang berani dan kuat. Sebab nggak cukup hati yang tulus aja. Kalau hati yang lembut aja, nggak dibarengi dengan kekuatan tangan, itu nggak bisa. Hati yang lembut aja nanti akan kita diinjak-injak oleh musuh. Sementara kalau tangannya saja yang berani dan kuat, tapi nggak punya hati yang bersih, satu saat tangan yang kuat itu akan berkhianat dan akan memihak kepada penjajah. Itu yang pernah terjadi di Palestina. Dulu siapa yang nggak kenal pejuang-pejuang sebelum ada Hamas itu kan pejuang angkat senjata semua, tapi karena pendidikan hatinya kurang, ya,
Ya akhirnya bisa ditipu daya oleh musuh. Ya, itu. Makanya hati itu penting, tapi juga harus apa? Diiringi dengan apa? Tangan yang kuat dan berani. Gitu. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mabit 3 hari di Mina nih, seperti sekarang ini, ya, melempar jumroh 3 kali, 3 tempat, ula wusta aqabah selama 3 hari di Mina ini apa maknanya? Ini untuk mengingatkan kita tentang makna perjuangan dan kesabaran. Ya, sebab kita menghadapi apa? Tantangan besar dan ujian kehidupan yang besar. Sehingga apa? Jumroh itu melambangkan godaan setan. Segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari ketaatan pada Allah itu harus dilempar dengan batu. Ya, ini adalah melontar jumroh adalah lambang pembebasan diri dari syahwat hawa nafsu dan subhat keraguan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyakit manusia ini hamba Allah sehingga menjadi rusak mentalnya, jiwanya karena apa? Syahwat hawa nafsu, biasanya perut dan kelaminnya. Ya, mengikuti syahwat perut dan kelamin jadinya apa? Rusak. Yang kedua, subhat pikiran. Kenapa? Diliputi oleh keraguan-keraguan. Ya, karena ilmunya nggak kokoh, nggak matang. Makanya dia jadi melenceng. Berapa banyak orang pinter, berapa banyak ya pernah menimba ilmu di pesantren, bahkan ada yang hafal Quran kemudian jadi ateis. Ya, bahkan ada yang murtad, pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Ini subhat namanya. Nah itu. Nah, Jumratul Aqabah adalah pembebasan diri dari syahwat dan subhat. Jadi bersatunya antara kedisiplinan secara kolektif dengan kesatuan kolektif. Inilah makna jumrah ya yang kita lakukan selama 3 hari di Mina. Ya, insya Allah. Yang ketiga adalah melepaskan kebiasaan-kebiasan buruk kita. Itu simbol dari Jumratul Ula Wusta Aqabah. Jumrah melempar batu. Ya, artinya apa? Kita melepaskan kebiasaan buruk kita. Nah, simbol Jumrah Ula itu monumen, ya tiang kecil. Nanti yang wusta itu ada yang di depannya ada tiang yang lebih besar lagi, tapi nggak terlalu besar, sedang. Dan yang Aqabah itu yang paling besar, monumennya tinggi. Ini Jumrah Ula ini menyimbolkan apa? Lambang dosa-dosa kecil yang harus kita hilangkan. Ayo kita bersihkan dari dosa-dosa kecil kita. Ya, Jumrah Wusta adalah melempar ya monumen tiang yang besar yang sedang itu melambangkan dosa-dosa besar yang membutuhkan tobat yang lebih mendalam. Ya, dosa-dosa besar kita ini harus kita tinggalkan. Ada 7 dosa besar dalam Islam, dalam Al-Quran digambarkan, ya mulai dari syirik, ya durhaka sama orang tua, berzina, kemudian mencuri dan lain sebagainya, bunuh orang, ya dan sebagainya. Nah itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, betul-betul. Nah ada Jumrah Aqabah, ini jumrah yang dosa besar tetapi yang berkaitan dengan apa? Dengan dosa kolektif umat. Kalau kita mendiamkan kezaliman, tidak melawan kezaliman, tidak melawan tirani politik, tidak melawan kediktatoran religius, itu dampaknya menjadi sangat merusak, daya rusaknya sangat besar. Kenapa? Kebijakan yang diambil oleh penguasa yang salah, ya karena dikelilingi oleh cenayang-cenayang yang jahat, ya seperti zaman Firaun, ya itu berdampak daya rusaknya itu besar kepada masyarakat. Nah kalau kita diamkan itu nggak boleh. Maka disinilah peran kita melempar Jumrah Aqabah, harus ada keberanian dan tekad yang besar, insya Allah. Ya, yang keempat makna Jumrah Aqabah itu, makna Jumrah 3 hari di Mina itu apa? Menghayati makna pengorbanan. Ya, seorang Muslim belajar melepaskan kenyamanan duniawi, dia memberikan tenaga, waktu dan hartanya untuk Allah, tidak hanya bersifat individu tapi juga pengorbanan itu secara kolektif diperlukan untuk kebangkitan peradaban Islam. Ya, jadi ada makna penyucian jiwa, ya, bebaskan diri dari hawa nafsu dan godaan setan.
Yang kedua ada kesatuan kolektif, itu pelajaran dari 3 hari di Mina itu. Rangkaian manasik ini mendorong umat untuk bersatu, saling memahami, ya. Untuk apa? Menghadapi tantangan global secara bersama-sama. Yang ketiga ada tekad untuk perubahan. Jadi ketika seorang muslim tekad melempar jumrah, umat Islam secara luas juga harus bersungguh-sungguh memperbaiki dan mengubah keadaannya ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat, menghidupkan nilai-nilai. Apa nilai-nilai pengorbanan, kesabaran, dan komitmen untuk membangun pondasi masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya, maka kesimpulannya, mabit di Mina, melempar jumrah bukan hanya sekedar ritual simbolis, tapi membawa pesan yang begitu mendalam bagi individu dan umat. Apa? Kebangkitan umat Islam ini harus dimulai dari penyucian jiwa, itu simbol dari awal sampai akhir ibadah haji. Pengorbanan, ada persatuan, keberanian menghadapi tantangan, ya, menghadapi segala penghalang kemajuan, dan tentu saja semua itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.